bapaknya petani dan buruh petani. Ini adalah sosiologi orang Indonesia, berbeda di negara-negara maju. Tetapi itulah fakta yang harus kita ceritakan agar memberikan inspirasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang tumbuh dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa kelahiran guru besar di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta seharusnya memberikan nilai tambah melalui peran sosialnya. Guru besar adalah guru yang menjadi sumber ilmu pengetahuan dan ahli, juga menjadi pencipta inovasi sosial. Melalui bidangnya masing-masing diharapkan guru besar memberikan kontribusi pemikiran, menyebarkan gagasannya untuk kebaikan-kebaikan masyarakat. Ini adalah tugas sosialnya, di samping tugas-tugas pokok seperti misalnya sebagai pembimbing, melakukan riset, menulis buku dan seterusnya. Jika ini terus diproduksi oleh guru besar di seluruh Indonesia yang hari-hari ini dalam 2 tahun mencapai kemakmuran dalam konteks kesuburan kelahiran guru besar. Saya kemarin di Bandung menghadiri pengukuhan 20 guru besar di UIN Bandung, sehingga ini mencapai mendapatkan rekor muri. 2 tahun berikutnya juga 20 di UIN Bandung. Saya juga dengar dari Rektor Kudus dalam setahun ada melahirkan 12 guru besar. Kudus yang awalnya mengalami paceklik panjang dalam pelajaran guru besar, hampir mandul dalam tahun 2023 melahirkan 12 guru besar. Kita masih melampaui, tetapi diukur dari kesuburan kelahirannya, tidak seproduktif Kudus, sekalipun lebih tua umurnya, masih IAIN. Kita diuntungkan oleh posisi geografis karena kita berada di Solo, sehingga kita dibantu untuk maju berkembang, terbuka, dan mudah-mudahan akan membersamai UIN Sunan Kalijaga. Ini yang kedua. Yang ketiga, izinkan saya mengomentari 2 pidato guru besar. Yang pertama adalah bidang pendidikan pengajaran bahasa, yang saya walaupun NPD tetapi saya sesungguhnya studi Islam. Dulu salah masuk. Kemudian awalnya saya mau guru besar filsafat hukum Islam, tapi tulisan-tulisannya banyak mengkaji sosial politik, sehingga akhirnya diusulkan studi Islam yang membawahi semua disiplin-disiplin agar lebih longgar dalam menulis dan berbicara. Tetapi intinya adalah bahwa apa yang disampaikan Profesor Usman menjadi renungan kita bersama, bahwa sebagai guru besar kita masuk sebagai elit strategis yang menurut Antonio Gramsci itu dapat menghegemoni melalui kecerdasannya, kepakarannya, keahliannya, sehingga dia tampil sebagai intelektual organik yang bersama-sama masyarakat ikut berpikir dan bertindak, menulis, membaca tanda-tanda zaman, kemudian dengan konstruksi pemikiran dan konsep-konsepnya kita dapat sampai ke sana dengan adaptasi-adaptasi yang perlu. Kemudian yang berikutnya adalah sesungguhnya ancaman dari semua agama terhadap modernitas itu nyata. Dirjen Pendis ketika bersama saya bercerita bahwa ketika UIN atau IAIN mengajukan
prodi-prodi dengan label Islam, seperti misalnya ekonomi Islam, psikologi Islam, ternyata Buddha juga mengusulkan, sehingga ekonomi Buddha, psikologi Buddha, yang Kristen juga begitu, yang Katolik juga begitu. Keilmiahan ilmu-ilmu ini oleh LIPI dan seterusnya sedang dipersandingkan. Nah, sehingga tugas guru besar yang berbasis studi Islam adalah berkewajiban untuk menyusun kerangka filosofisnya sehingga sebuah bidang keilmiahannya dapat diakui. Dulu psikologi itu diragukan keilmiahannya, tetapi lewat Sigmund Freud, lewat berbagai pakar, kemudian psikologi menjadi ilmu pengetahuan. Kita berjuang sangat berat karena agama sedang bersaing dengan ilmu pengetahuan. Agama menawarkan kebahagiaan, ilmu pengetahuan juga menawarkan kebahagiaan. Sampai hari ini persaingan itu masih dimenangkan dalam tanda kutip ya, ilmu pengetahuan, karena menyodorkan kebahagiaan kepada negara-negara maju, sementara yang berbasis pada agama masih dilanda oleh berbagai problem, termasuk ekonomi, sosial, politik. Guru besar berbasis agama harus membuka diri untuk terlibat dalam pikiran-pikiran yang besar, konsep besar, pergaulan besar, percakapan besar, sehingga hasilnya adalah besar. Dan persaingan ini sesungguhnya terjadi sejak masa lalu antara Athena dan Yerusalem. Athena melahirkan para filosof, Yerusalem melahirkan para nabi. Dalam struktur masyarakat bangsa-bangsa dipengaruhi oleh persaingan dan kompetisi pemikiran madhab Athena dan madhab Yerusalem. Para nabi dengan turunannya para kiai, ulama, ahli-ahli agama dengan posisinya masing-masing juga menyampaikan pesan-pesan moral. Athena, para filosof dengan doktor-doktor dan saintis-saintisnya juga berbicara dan menawarkan. Karena itu ke depan kita tidak perlu mempertentangkan, tapi kita saling bersinergi dan berkontribusi. Karena kita sesungguhnya menghadapi masalah dan problem yang sama, yakni krisis lingkungan, krisis energi, krisis pangan. Saya baca berita tadi, Rusia akan menutup ekspor gandum, di mana gandum adalah konsumsi besar bagi negara Eropa, dan krisis pangan di sejumlah negara sedang menghadang kita. Apa artinya? Dunia juga sedang sakit ketika negara-negara modern tidak memberikan keteladanan tentang makna damai seperti Rusia, dan ancaman juga China dan Eropa dengan NATO-nya. Sehingga kalau hari ini terjadi perang di Laut Cina Selatan, maka mengubur seluruh mimpi kita untuk mencapai perdamaian dan kebahagiaan, juga capaian-capaian pendidikan yang luar biasa kita mimpikan. Itulah tantangan kita sebagai kelompok elit strategis dalam struktur masyarakat. Guru besar harusnya juga memberikan percikan-percikan pemikiran di koran, di media sosial untuk mengimbangi pikiran-pikiran dari bukan ahlinya yang sering menawarkan hoax dan perpecahan. Inilah tugas yang ingin kami sampaikan. Terakhir, ini barangkali adalah bulan-bulan terakhir saya mengukuhkan guru besar, dan ini adalah saya berkesan bahwa teman-teman saya yang dulunya tidak pernah bermimpi jadi guru besar, akhirnya kita satu dalam perjuangan. Dan proses itu begitu halus sehingga tidak nyata, tidak sadar bahwa kita sudah guru besar dengan posisi intelektual dan tugas keilmiahan yang luar biasa sesungguhnya. Bukan saja tugas dalam keteladanan
juga tugas dalam keilmuan, dan ini harus kita jaga. Mudah-mudahan tidak boleh ada seorang guru besar berceloteh di media sosial yang melukai bukan orang lain tanpa salah, bukan kapasitasnya guru besar, dan harus menjaga setiap tutur kata dan tindakan agar merangkul semua hubungan dan kelompok. Sebagai guru besar harus terbebas dan melampaui organisasi dan sektarianisme, karena kebencian muncul dari sektarianisme yang kita harus babat dimanapun. Inilah tantangan bangsa-bangsa yang subur dengan agama. Ketika dunia atau bangsa-bangsa yang tidak subur dengan agama, konfliknya berpindah pada bagaimana keilmiahan itu membangun bangsa. Kita masih berkutat dengan perdebatan antar mazhab, perdebatan antar organisasi. Itulah fakta, dan guru besar kita harus melampaui itu semua. Mudah-mudahan ini adalah pidato terakhir seperti pemusa. Pada saat beliau mau pensiun, saya beri kesempatan untuk pidato di Senat. Ya, itu adalah pidato apa itu kalau haji? Wadah. Ya, pidato wadah. Perpisahan ini sekaligus perpisahan. Sengaja tidak pakai teks supaya bebas. Kalau kita pakai teks itu terikat oleh lutah-lutah teks, sehingga tidak membuka cakra-cakra dan lutah-lutah pikiran yang saya baca dari seluruh umur yang tersedia pada hari ini. Maka saya mohon maaf, saya sudah tuntas ya, teman-teman saya seperjuangan ketika PNS-nya baru, tahu-tahu saya jadi rektor, saya jadi guru besar, sementara Pak Usman belum. Maka keberhasilan yang baik adalah keberhasilan yang dicapai secara bersama-sama. Saya membaca filosofi petani Jepang ketika dia membagikan bibit jagungnya kepada petani-petani sekitar, padahal dia panen jagung yang sangat bagus. Apa kata dia? Seandainya saya punya bibit jagung yang bagus ditanam, sementara tetangga-tetangga bibit jagungnya jelek, maka bibit jagung saya, tanaman jagung saya akan dimakan oleh hama-hama dengan bibit-bibit jagung tetangga yang tidak bagus. Filosofi ini yang saya mengajarkan agar birokrasi jangan pernah menjadi kendala bagi ruang tumbuh dosen dan pegawai untuk naik sampai jabatan tertinggi seperti guru besar. Terima kasih. Wassalamualaikum.